dipanggil juga dokter-dokter nanti yang dia bergerak di bidang identifikasi. Bisa juga sebenarnya pada saat objek yang berdasarkan identifikasi ini dipakai juga untuk kasus-kasus perdata, yaitu untuk memastikan biasanya keabsahan seorang anak dan sebagainya. Atau bisa juga di sini objeknya adalah terdakwa. Jadi belum tentu objek yang ada di sini adalah selalu korban. Bisa saja terdakwa. Tetapi biasanya kalau korban yang terdakwa ini adalah untuk memastikan bahwa terdakwa ini adalah menjaga gangguan jiwa, sehingga pada seseorang yang mengalami suatu gangguan jiwa dia tidak akan bisa dituntut dalam melakukan suatu tindakan pidana. Dan biasanya itu yang digunakan oleh ahli-ahli atau spesialis jiwa. Jadi masuk ke dalam visum et repertum psychiatricum. Nah, apa saja sebenarnya peran saksi ahli? Yang pertama, saksi ahli bisa menjadi saksi cards, ya, di mana di sini saksi ahli ini dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum, di mana keterangannya dapat atau akan menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Bisa juga dia sebagai saksi the cards, di mana saksi dihadirkan di persidangan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, di mana di sini tugasnya saksi tersebut atau ahli tersebut untuk memberikan keringanan terhadap terdakwa. Nah, ini yang akan digunakan nanti oleh pembela untuk membuat dasar pledoi atau pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi, ada dua kemungkinan. Ahli ini bisa sebagai saksi cards atau saksi the cards. Jadi kalau saksi cards ini dia akan bisa menguntungkan atau memberatkan terdakwa. Sedang kalau saksi the cards ini, kalau cards ini dia yang mendatangkan adalah penuntut umum, jaksa penuntut umumnya. Sedang kalau saksi the cards ini dia yang mendatangkan adalah penasihat hukum. Jadi dia akan memberikan keringanan bagi yang terdakwa atau bisa dijadikan dasar sebagai pledoi atau pembelaan dari si jaksa tersebut. Nah, kalau dokter sebagai saksi medis, ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dia sebagai saksi fakta, di mana dia adalah dokter yang memeriksa, merawat, dan berikan tata laksana sebuah kasus medik. Jadi pada saat kita praktek, kemudian datang seseorang yang habis dianiaya, atau dia mengalami suatu kekerasan seksual, kemudian kita melakukan suatu pemeriksaan, dan kita memberikan hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk visum et repertum atau surat keterangan medis. Dan pada saat itu ternyata hakim mengharapkan atau menginginkan dokter itu datang untuk memberikan kesaksian langsung di persidangan, maka dokter akan dihadirkan sebagai saksi ahli di situ. Di sini dokter sebagai saksi fakta, di mana dia yang melakukan pemeriksaan terhadap si korban. Atau bisa juga dokter dia tidak melakukan pemeriksaan terhadap si korban, tetapi dia datang sebagai saksi pendapat. Jadi dia sebagai saksi ahli yang independen. Dia akan diminta pendapat berdasarkan fakta-fakta kasus tertentu yang ada. Jadi dokter di sini dia akan memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya yang relevan. Jadi belum tentu yang harus menjadi seorang saksi ahli di pengadilan dalam bidang medis itu adalah dokter yang menangani, memeriksa, dan merawat. Bisa juga adalah dokter yang lain, dia sebagai dokter yang akan dimintai keterangan untuk memberikan pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya terhadap kasus yang sedang dihadapi atau sedang ditangani di dalam pengadilan tersebut. Jadi ini adalah sikap seorang saksi. Yang pertama, dia harus berkata jujur. Jadi jangan sampai pada saat kita menjadi seorang saksi kita nggak berbicara secara jujur. Kita mengada-ada, terus kemudian kita melakukan membela atau justru memberatkan daripada terdakwa. Kita kalau sampai dia mengatakan jujur, kita bisa kena menjadi memberikan kesaksian palsu. Nah, yang dipentingkan juga di sini biasanya adalah sikap santai, tapi sikapnya siap. Jangan kita tegang. Jadi biasanya dokter-dokter kalau dimintai sebagai saksi ahli, kemudian dia harus datang ke pengadilan bukan suatu hal yang mudah untuk duduk di pengadilan sebagai saksi ahli kalau dia tidak terbiasa, karena itu akan menimbulkan rasa tegang, takut gitu kan, karena kita akan dicecar pertanyaan-pertanyaan walaupun sebenarnya pertanyaan-pernyataan adalah suatu pernyataan yang memang sehari-hari kita lakukan, tapi dalam kondisi kita tegang, dalam kondisi kita ketakutan, itu kadang akan muncul jawaban yang nggak sesuai. Kita juga tidak boleh menyepelekan pada saat kita ada sebagai saksi ahli dengan kita duduk santai semaunya. Berarti duduk kita harus siap, kita menghargai proses persidangan gitu.
kita harus menghindari pada saat itu rasa grogi, gelisah gitu. Nah, yang paling penting lagi, kalau sikap seorang saya di sini ada jawabannya harus pasti tanpa kecuali. Jadi memang ya, ya, tidak, tidak. Jangan jawabannya ya mungkin pasti nanti akan dikejar. Pada saya sebagai saksi ahli harus saja jawab ya, bisa, bisa. Tidak, tidak. Kalau memang tidak tahu, kita boleh mengatakan saya tidak tahu. Jadi harus tegas di sini. Kita nggak bisa setengah-setengah atau melihat terlihat kita gelisah, bingung, grogi, karena yang ada di situ nanti kita akan dicecar pertanyaan-pertanyaan yang justru membuat kita semakin tertekan dan itu justru akan jawaban kita semakin ngawur, semakin kemana-mana, yang akhirnya kita nggak fokus, justru akan bikin blunder kita sendiri di depan sidang pengadilan. Kemudian jangan bicara dengan pihak lawan, pengacara atau juri. Jadi jangan pernah bicara. Biasanya sih emang kalau penyidik tidak akan diizinkan untuk bicara. Begitu bisa datang, kalau kita dipanggil sebagai saksi ahli, kita tentu akan oleh penuntut umum, kita akan ditaruh di tempat tersendiri secara terisolasi, tidak bertemu dengan yang lain sebelum pada saat itu dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Bahkan biasanya kalau dalam sidang pengadilan tersebut dihadirkan 2 orang ahli, yaitu bisa dari dia sebagai saksi ahli sebagai saksi yang fakta atau dia sebagai saksi yang memberikan pendapat, itu pun biasanya dia tidak akan dimasukkan dalam pengadilan secara bersamaan. Pasti akan sendiri-sendiri. Pada saat yang satu ditanya, maka yang lain ini akan dimasukkan dalam ruang isolasi yang dia tidak akan bisa mendengar percakapan yang ada di sidang pengadilan tersebut. Sehingga jawabannya kita nggak akan bisa sama. Kalau jawaban sama berarti memang benar. Benar seperti itu yang terjadi. Jadi kita nggak bisa antara dengerin jawaban teman saya dulu, kemudian saya nanti baju jawab. Nggak bisa dipas-paske. Jadi pernah saya dalam suatu sidang pengadilan, kita berdua sebagai saksi ahli, kebetulan saya sebagai saksi pendapat, dia sebagai dalam kasus yang sama, cuma dengan korban yang berbeda. Ini salah satu dari kita, pada saat saya maju sebagai saksi ahli, maka teman saya ini dia ada di suatu ruangan yang dia agak jauh, tidak bisa mendengar ruang persidangan, dan dia tidak diberikan masuk. Pada saat teman saya yang menjadi saksi ahli, saya juga akan diletakkan di tempat yang berbeda. Nah, kemudian kesaksian yang ada itu harus meninjau pada fakta yang ada. Jadi jangan sampai pada saat ditanya, kita kan di sini bukan sebagai saksi peristiwa, saksi mata, tetapi kita sebagai saksi ahli. Karena kita hanya melihat apa yang terjadi setelah kekerasan itu ada. Jadi kita tidak melihat. Biasanya akan ditunjukkan misalnya pada saat kita temukan ada luka bacok gitu kan, atau misalnya luka tusuk. Kita sudah menggambarkan bahwa luka tusuk tersebut disebabkan oleh karena pisau bermata 2. Pada saat dia menunjukkan suatu senjata, maka kita nggak bisa mengatakan, oh mesti senjata itu yang digunakan. Kita bisa nggak dengan senjata yang digunakan? Bisa, ya, bisa tidak. Karena kita nggak akan bisa menentukan senjatanya. Tetapi yang jelas yang digunakan adalah pisau bermata 2 dengan diameter yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sekian sentimeter. Nah, itu yang harus fakta yang harus kita berikan. Sehingga kita nggak akan bisa mengatakan, oh iya. Atau pada saat pada kasus kekerasan terhadap kekerasan seksual, kita ketemukan di situ ada robekan selap udara, robekan baru gitu kan, pada jam 6 sampai ke dasar, atau 6-9 sampai ke dasar. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini akibat persetubuhan, kita nggak ngerti karena kita nggak melihat. Tetapi robekan itu disebabkan oleh benda tumpul. Bisa nggak benda tumpulnya itu berupa penis? Bisa saja. Kita kan jarang membuktikan bahwa itu penis apa. Kalau itu memang penis, buktinya apa? Ya kita akan melakukan swab di situ. Kita temukan adalah sperma. Jadi pernah saya dihadirkan pada kasus kekerasan seksual, korban perkosaan, di mana memang waktu itu pengacaranya pinter. Jadi memang di dalam visum et repertum kita pasti selalu hanya dikatakan adanya robekan baru pada selap udara jam, misalnya jam 6, 9 sampai ke dasar akibat kekerasan tumpul.
Nah, pada saat itu oleh dari pembela ini dia mengatakan bahwa bisa nggak dok kalau yang dipakai kekerasan tumpul itu adalah terong atau timun? Saya katakan bisa saja, itu juga tumpul, saya bilang gitu kan. Nah, jadi mengatakan kenapa itu akibat bisa nggak itu akibat persetubuhan? Bisa juga akibat persetubuhan. Apa buktinya kalau itu akibat persetubuhan? Ya, buktinya kalau itu akibat persetubuhan yang masuk ke dalam situ. Yang kan belum tentu penis yang masuk ke dalam situ dia. Ya memang belum tentu penis bisa masuk ke dalam, yang bisa mengakibatkan robek. Tetapi yang masuk ke dalam lubang vagina itu adalah penis. Nah, kenapa dokter bisa memastikan? Iya, karena pada saat saya ambil swab vagina, didapatkan bahwa di situ spermanya positif. Gak akan mungkin kalau robekan itu akibat timun atau terong akan ada sperma di situ. Nah inilah. Jadi kadang-kadang banyak pertanyaan yang menjebak di situ, yang kita harus jeli, kita tetap harus fokus apa yang harus kita bicarakan. Ini jawab dengan singkat, jangan pernah pada saat kita dipanggil sebagai saksi ahli, kita menjawab dengan panjang lebar, jawab ya. Kalau dia hanya butuh jawaban ya dan tidak, jawab ya dan tidak. Kalau dia butuh keterangan, beri keterangan, jawaban, gitu kan. Yang biasanya di sini dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan pernah memberikan informasi yang tidak ditanyakan. Jangan menjawab jika tidak diperintah. Jadi kita jangan berusaha pada saat kita menjadi saksi ahli itu terus kita ngasih kuliah tentang teori-teori yang kita tahu. Biasanya kita akan kejebak di situ sehingga akan menjadi blunder dalam jawabannya. Nah, ini kalau beri jawaban secara lesan, jadi pada saat kita mengatakan iya, jangan hanya cuma menganggukkan kepala, tetapi jawab dengan tegas gitu. Pada saat kita menjawab dengan tegas, pada saat kita sebagai saksi ahli kita akan menjawab semua dengan pasti, maka hakim, kemudian penuntut, kemudian pembela pun akan menjadi sungkan kepada kita. Jadi kita tidak akan diarahkan oleh mereka, karena biasanya ahli-ahli hukum itu pintar sekali membuat pernyataan yang akan mengarahkan untuk membuat yang dibela itu menjadi lebih ringan. Kemudian jangan berasumsi saat berikan jawaban, kemudian hindari ya saya pikir saya ya menurut asumsi menurut pendapat saya. Ya. Jadi katakan yang pasti bahwa itu berdasarkan suatu teori yang ada. Hati-hati terhadap pertanyaan berulang karena biasanya mereka akan menjebak kita dengan pertanyaan pernyataan yang diulang-ulang. Nah, kita pada saat mendapatkan yang berulang kita harus konsisten dengan jawaban kita. Sehingga akan menunjukkan bahwa kita sebenarnya ngerti banget masalah tersebut, bukan hanya sekedar kita menjawab. Jadi pada saat jawaban jelas, pelan, tetapi jelas gitu kan. Hati-hati pada saat bertanya tentang waktu, lokasi, jarak, perkiraan, itu biasanya akan ditanyakan kira-kira waktunya berapa lama. Biasanya kalau sebagai ahli forensik dengan saat kematiannya berapa lama ini, berapa lama sebelum melakukan pemeriksaan. Hati-hati, kita harus punya dasar yang pasti untuk bisa menentukan tersebut. Ini postur tubuh, jadi biasanya pembela itu akan ngerti kalau postur tubuh kita sudah postur tubuh yang ragu, postur tubuh yang takut, gitu kita akan semakin tekan. Jangan takut minta klarifikasi pertanyaan. Jadi kalau memang dia bertanya dan kita merasa bahwa nggak jelas dengan apa yang ditanyakan, boleh kita klarifikasi. Kita harus berikan bukti yang akurat sehingga sebenarnya pada saat kita dipanggil sebagai saksi ahli kita boleh membawa KRK medis, kita boleh membawa hasil pemeriksaan, tetapi tidak perlu ditunjukkan kalau memang itu tidak dibutuhkan. Jadi berikan sesuai apa yang mereka minta. Jangan kita memberikan apa yang kita tahu, tapi berikan apa yang mereka minta. Ini kemudian gunakan bahasa awam yang dipahami, jangan kita menggunakan bahasa-bahasa medis, belajar menggunakan bahasa awam, serius sebelum sudah persidangan, jangan bercanda pada saat di persidangan. Kemudian jangan melihat ke pengacara yang dibantu selama memberikan kesaksian. Kemudian batasi jawaban dengan fakta pribadi saksi ahli. Jangan pernah menghafal cerita, oh nanti kalau tanya ini saya mau ini, karena biasanya kalau kita hanya menghafal, kita tidak mengerti tentang apa kasus tersebut, biasanya kita akan lupa semua setelah ada di dalam. Jadi kalau tetap diam jika pengacara keberatan selama pemeriksaan, dan jangan pernah pada saat kita akan menjadi saksi ahli, kita akan bahas kasus di lorong. Jadi itu suatu hal yang sangat tidak dianjurkan. Jadi pada saat kita akan sebagai saksi ahli, jangan pernah kita bicara di toilet atau di suatu persidangan di mana pada saat itu kita akan bahas kasus yang akan kita bahas. Karena kita nggak akan pernah tahu
bahwa seseorang yang ada di situ adalah mungkin lawan kita atau pembela yang nanti akan menjatuhkan kita di situ. Nah, itu mungkin yang bisa saya berikan tentang bagaimana sih sebenarnya sebagai seorang saksi ahli yang di pengadilan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah punya gambaran? Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk tadi kan katanya itu kalau misalkan kita itu kalau misalkan menjadi saksi ahli itu kita hanya memberikan sesuatu yang kalau misalkan dari pihak mereka itu meminta ya Pak, meminta ya Bu. Kalau misalkan kan misalkan kita ditanyakan sesuatu hal tapi kita itu tidak punya dokumen tersebut, berarti kita bisa menolak ya Bu untuk tidak bisa menunjukkan hal tersebut. Ya, jadi misalnya gini, tidak sesuai dengan keahlian saya. Misalnya saya seorang ahli forensik, ditanya misalnya berapa lama sih kematian orang tersebut akibat daripada gegar otak. Itu kan banyak sebabnya. Ada faktor karena faktor transportasi, faktor peralatan yang ada gitu. Kan itu tidak ada kepastian. Maka kita bisa, saya tidak tahu. Atau saya ditanya yang itu mungkin kompetensinya adalah dokter, saya dokter forensik, itu kompetensinya adalah kompetensi dokter bedah. Bagaimana proses pembedahan? Saya akan mengatakan saya tidak tahu. Boleh kita mengatakan saya tidak tahu. Atau saya tidak bisa menjawab. Nggak masalah. Oh, baik, Ibu. Mungkin ingin bertanya lagi. Kan tadi katanya itu diusahakan kalau kita sedang menjelaskan itu singkat dan mudah dipahami oleh orang awam ya, Bu. Nah, biasanya kalau misalkan kita sedang menjelaskan itu ada batasan waktu yang efektif nggak sebagai saksi ahli itu? Misalkan kita menjelaskan tentang suatu kasus itu berapa menit kira-kira seperti itu. Terima kasih. Tidak ada batasan, tetapi jawab secara singkat dan jelas. Karena semakin banyak yang kita jawab, semakin bertele-tele, semakin banyak yang kita omongkan, maka akan semakin banyak jebakan-jebakan yang semakin banyak kita ngomong, akan semakin banyak kalimat kita yang akan bisa dipakai sebagai jebakan daripada seorang pembela pada saat dia akan bertanya kepada kita. Iya, Jadi Bu. kalau misalnya ditanya, benar nggak senjata ini, atau bisa nggak, biasanya bukan benar, bisa nggak senjata ini dipakai untuk luka tersebut? Kita jawabnya bisa. Atau kalau emang kita lihat nggak bisa, tidak bisa. Udah, nggak usah bisa tetapi ya belum tentu senjata itu yang digunakan. Jangan seperti itu. Anja akan ditanya, dikejar. Kalau belum tentu, terus senjata apa yang bisa dipakai? Kita akan dikejar lagi. Iya Bu, berarti istilahnya itu harus teguh ya istilahnya itu pendiriannya itu. Iya, Tapi dan harus takut, tegas. tapi takutnya itu kalau misalkan kita jawab misalkan iya, terus yang apa namanya itu, yang pembelanya itu kan bisa kayak gini atau dia itu lebih pintar lah istilahnya itu dibandingkan kita. Nah kalau seperti itu bagaimana Bu? Kalau ini bisa nggak? Bisa. Dia akan menunjukkan senjata lagi. Ini bisa nggak? Bisa. Kalau itu memang bisa. Kan pada saat kita terjadi luka, misalnya ini karena luka tusuk atau luka iris ya, itu kan pasti bisa aja pisau atau senjata mana saja yang bisa digunakan. Dia akan menunjukkan misalnya celurit, dia akan menggunakan pisau dapur, dia akan menggunakan. Kita harus lihat dari kata tersebut, sesuai kemampuan kita, senjata mana yang bisa digunakan. Yang bisa digunakan kata bisa, bisa, ini bisa, ini. Terus yang mana yang pasti? Loh, yang tahu pasti yang digunakan apa adalah kan saksi mata yang tahu. Tetapi senjata ini adalah bisa digunakan. Tergantung hasil penyidikan ternyata yang ada di TKP yang mana. Ya Ibu, berarti istilahnya itu apa namanya? Kalau misalkan dijebak sama pembela, berarti istilahnya itu kita jawabnya sesuai fakta saja ya seperti itu. Ya. Oke Bu, terima kasih jawabannya Ibu. Karena yang pernah merasakan untuk duduk di kursi panas istilahnya. Kalau kita dipanggil sebagai saksi ahli itu sebenarnya kita bukan
bukan apa ya, bukan akan enak karena kita akan duduk di situ kayak duduk di kursi panas juga karena kursi yang kita pakai pun sama dengan kursi yang dipakai terdakwa, sama yang dipakai oleh saksi ahli yang lainnya gitu. Pertanyaan pun juga akan sama untuk mengarahkan ke arah situ dan masing dua kubu ini pasti akan mencari celah-celah di mana dia akan dengan jawaban kita dia akan mencari celah-celah di mana dia bisa meringankan kliennya masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Oh ya, Ibu, izin bertanya Ibu. Satu lagi mungkin. Tadi kan untuk diminta menjadi saksi ahli itu boleh nggak Bu kayak istilahnya itu nolak untuk menjadi saksi ahli, misalkan kan kita yang yang meriksa kayak korbannya tersebut dan kayak hakim itu minta kita jadi saksi ahli, tapi Kak istilahnya itu kita tidak sanggup atau tidak bisa menghadiri pengacara tersebut, apakah itu bisa dilakukan ya Bu untuk menolak panggilan tersebut? tadi ada sanksinya. Kalau itu kasusnya pidana, maka penjara paling lama adalah 9 bulan. Kalau itu di luar perkara pidana 6 bulan maksimal kurungan. Nah, kalau memang waktu kita yang nggak bisa, berarti kita bisa menyesuaikan waktu. Jadi kalau menunda boleh. Panggilan itu biasanya panggilan sampai 3 kali. Oh iya, berarti istilahnya tuh kalau kita nanganin korbannya tersebut ya mau tidak mau ya Bu, berarti nggak bisa kayak dialihkan atau di gimana lagi, paling bisa diundur aja ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya silakan. Saya Ayu Mutia Salma dari Universitas Medan Area. Aduh kok begini. Jadi saya mau nanya, kalau dalam saksi ahli itu berapa saksi ahli Bu biasanya dibutuhkan? Terus misalnya nih 2 saksi ahli dalam persidangan, apakah itu ditemukan secara dua-dua atau satu-satu begitu Bu? Kalau saksi ahli berapa banyaknya itu tergantung daripada hakim, tergantung dari penuntut, jaksa penuntut, tergantung daripada pembela. Dia punya saksi ahli sendiri-sendiri, tidak dibatasi. Tetapi tidak pernah saksi ahli itu dipertemukan dalam waktu yang sama. Pemanggilannya pasti satu-satu, pada saat beri keterangan itu pun hanya ada satu ahli di situ. Kalau misalnya dalam persidangan bersamaan akan ada 2 saksi ahli yang memberikan kesaksian, maka biasanya hanya ada satu yang masuk di situ, yang satunya dia akan dikarantina. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Sejauh ini cukup jelas Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebenarnya waktu udah habis karena kita tadi terlambat masuk ya. Mudah-mudahan dengan saya jelasnya cepat bisa ngerti. Jadi kadang memang kita sering menjadi takut pada saat kita dipanggil sebagai ahli untuk datang ke persidangan, ya karena kita harus ada duduk di kursi panas. Tapi sebenarnya sejauh kita akan berkata jujur dan kita mengetahui fakta itu sesuai dengan apa yang kita lakukan sih nggak masalah. Pokoknya yang penting kita jangan mau dipengaruhi oleh kedua belah pihak, karena kita ada di situ adalah untuk mencari keadilan. Jadi apa yang kita tahu itu yang kita ucapkan. Pada saat kita sudah berat sebelah ke arah satu, pasti situ akan terjadi suatu ketimpangan dan itu pasti akan cepat sekali kita kelihatan. Untuk akhirnya apa ya? Justru blunder di situ kita.
kebingungan sendiri karena kita akan membicarakan yang itu bukan fakta dan itu bukan yang kita ketahui. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, absennya